sesuatu itu sampai terjadi, sampai menjadi kenyataan, itu dibutuhkan 2 kali dibangun. Kapan, Pastor? Pertama dibangun di sini, yang kedua baru dibangun di dalam realita. Saya kasih contoh ya saudaraku, Kejadian 11 ayatnya yang ke-6, kita baca ya. Ini cerita tentang Menara Babel, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu dibangun 2 kali. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai sekarang apapun juga yang mereka garis bawahi, rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana, garis bawahi terlaksana. Sebelum saudara melihat terlaksana, pasti ada rencanakan. Make sense ya? Oke. Jadi segala sesuatu dibangun 2 kali. Pastor, what's your point? This is my point. What you see is what you get. Hanya ketika saudara bisa melihat, barulah saudara bisa mendapatkan. Saya kasih contoh ya, saudaraku. Ada salah satu tokoh di dalam pergerakan gereja, histori gereja yang sangat menginspirasi saya, namanya adalah Pastor Yonggi Cho. Jauh sebelum saya mengenal Nigeria, South Korea was the home of the greatest church in the world. Jadi sebelum saya mengenal Nigeria, saudaraku, saudara harus tahu bahwa gereja terbesar di dunia itu ada di Korea Selatan. Dipimpin oleh seorang gembala sidang yang bernama Pastor Yonggi Cho ini. Amazingnya dari orang ini adalah orang yang, dia bukan orang yang spesial saudaraku. Dia adalah seorang yang pernah divonis mati, seorang yang sudah tidak punya pengharapan karena dia terkena TBC pada saat itu saudaraku, dan seharusnya dia sudah jauh-jauh waktu meninggal saudara. Tapi kalau ada satu hal yang amazing sekali dari Pastor Yonggi Cho saudaraku, dia punya visi dan iman yang besar. Pastor Yonggi Cho ini menjadi salah satu role model dari gembala senior saudara, yaitu Pastor Obaja. Dia menjaga hidupnya tetap benar sampai akhir saudaraku. Dia menutup hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dia adalah seorang yang mempercayai bahwa Tuhannya selalu punya rencana yang besar. Begitu uniknya Pastor Yonggi Cho ini sampai-sampai saudaraku, begitu besarnya visi yang dia punyai, pada saat jemaatnya itu baru less than 10 people. Kurang dari 10 itu kalau saya kumpulin, 1 maaf ya Pak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau saya ambil di tengah-tengah. Ini 10 saya kumpulin jadi 1 ya. Di titik di mana dia baru, ibadahnya itu baru terdiri dari 10 jemaat less than 10. Saudaraku, Tuhan memberikan visi kepada Pastor Yonggi Cho 3.000 jiwa. Buat saudara angka 3.000 sekarang not a big deal ya. Tapi tahukah saudara pada saat itu the biggest church di Korea Selatan itu baru 300 orang. Gitu. Jadi Pastor Cho di saat jemaat baru 10 orang, dia diberi Tuhan visi 3.000. Begitu rupa dia menghidupi visinya, saudara lihat ini. As a man thinketh in his heart, so is he. Begitu dia menghidupi visi itu, saudaraku, di setiap kali khotbah, dia menganggap dia tidak khotbah di depan 10 orang. Alhasil, waktu dia khotbah, dia teriak-teriak, saudara. Amin! Itu jemaat di depan, Pastor, kami cuma 10 orang. Pastor gak perlu teriak-teriak, kami bisa dengar. Tapi setiap kali ditanya, Pastor Yonggi Cho akan mengatakan, saya sedang berkhotbah di depan 3.000 orang. Begitu gilanya orang ini saudaraku, sampai-sampai dia permisi datang ke gereja terbesar yang tadi kapasitasnya berapa? 300. Dia permisi, dia masuk ke gereja terbesar, saudara tahu apa yang dilakukan? Diukur gedungnya, saudara. Dia membayangkan kalau 300 segini besar,
Kalau 3.000 berarti satu hari nanti aku akan membangun gedung 10 kali lipat lebih besar dari gedung ini. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Every single day. Dia bangun tidur, dia lihat 3.000. Setiap hari Minggu, dia tumpang tangan atas setiap kursi-kursi, saudaraku. Dia lihat jiwa, dia tidak lihat kursi kosong, dia lihat jiwa. Tahukah saudara, sampai-sampai itu yang dia doakan, itu yang dia perkatakan, itu yang dia ceritakan, itu yang dia hidupi. When you want something that bad, you will get it. Banyak orang, saat ini kalau saya tanya saudara ya, what do you want? Bisa jawab nggak? What do you want? Kebanyakan orang, saya tanya pertanyaan ini, hah? Oh iya, what do I want? Saudara akan butuh kayak loading itu loh saudara. Oke, saya mau ini. Saya pernah lihat satu program di sosial media, saudaraku, seorang yang berasal dari, dia dari tadinya orang miskin, terus kemudian dia jadi kaya. Dia membuat satu program sosmed yang mana dia akan mengabulkan dan membantu orang untuk mencapai apa yang dia mau. Tapi setiap kali dia ketemu orang, dia tanya, what do you want? Kebanyakan dari orang-orang tuh, what do you plan? What's next? Orang-orang itu kan, I don't know. Saya mau bikin perusahaan ini. Oke. What will you do? I don't know. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dibutuhkan, you build it twice. First you build it here. Hari ini pulang dari tempat ini saya kasih PR, saudaraku. What do you want? Apa yang kau mau Tuhan kerjakan atas kehidupanmu? First, build it here. Then second, build it in reality. Karena dibutuhkan 2 kali, saudaraku. Basically, you can only get what you can see.